ditindaklanjuti oleh tim hukum di Hong Kong untuk mengawal kasus Erwiana ini agar benar-benar diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Hong Kong. Nah, hari ini kebetulan fokus tim pengacara di Hong Kong itu merumuskan upaya-upaya untuk menuntut secara perdata majikan Erwiana yang tidak membayarkan hak-haknya Erwiana. Jadi itu upaya yang sedang dilakukan oleh tim hukum di Hong Kong. Jadi tim di Hong Kong sedang merumuskan dan mempersiapkan tuntutan secara perdata agar hak-hak Erwiana selama bekerja di Hong Kong itu segera dibayarkan. Yang kedua, tim hukum di Hong Kong juga sedang berkoordinasi dengan kepolisian Hong Kong karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ali selaku staf dari LBH Jogja, pasca pemeriksaan kemarin memang penyidik di Hong Kong berharap besar Erwiana ini bisa dihadirkan dalam proses persidangan di Hong Kong nanti. Jadi segala upaya yang akan dilakukan oleh Erwiana terkait dengan proses hukum itu nanti selain didampingi oleh LBH Jogja selaku kuasa hukum juga akan didampingi oleh LPSK. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti LPSK akan memonitoring proses penyembuhan Erwiana. Yang kedua, upaya yang akan kita lakukan dari hasil kajian teman-teman LBH terhadap kasus Erwiana, apa yang menimpa Erwiana ini kita melihat ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi perlu kita sampaikan, pemerintah Indonesia sejak 2012 kemarin sudah meratifikasi Konvensi Internasional soal Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Di situ ada kewajiban di mana pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya nyata untuk melindungi buruh migran. Nah, faktanya kita melihat kasus Erwiana ini itu bentuk kelalaian KJRI di Hong Kong sebagai representasi pemerintah Indonesia. Sehingga kita akan melaporkan pemerintah Indonesia ke Komite Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga di PBB. Itu upaya yang akan kita lakukan di Indonesia. Yang kedua, kita juga sedang merumuskan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang menimpa Erwiana. Ada beberapa pihak yang kita identifikasi harus mempertanggungjawabkan terhadap kondisi Erwiana hari ini. Salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, BNP 2 TKI itu salah satu institusi yang seharusnya itu bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengawasi setiap TKI kita yang bekerja di luar negeri. Tapi aneh gitu ya, kasus Erwiana ini sampai kemudian BNP 2 TKI kecolongan itu saya tidak habis pikir gitu ya, karena dia diberikan anggaran besar, diberikan kewenangan oleh undang-undang, tapi masih terjadi kasus seperti Erwiana ini. Selain BNP 2 TKI, kita juga sudah mengidentifikasi ada PJTKI-nya yang juga melakukan pembiaran sehingga Erwiana tidak diberikan hak-haknya, terus ada agensinya dan beberapa pihak-pihak lain yang memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dia turut bertanggung jawab kenapa kemudian Erwiana sampai mengalami peristiwa seperti ini. Sesi selanjutnya mungkin saya akan membuka tanya jawab dengan teman-teman media. Kemudian teman-teman media ada beberapa hal yang akan ditanyakan, tapi kita batasi waktunya ya. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, monggo. Dan kita sudah komunikasikan juga terkait dengan hasil koordinasi kita dengan tim dokter. Jadi memang Dr. Iman sebagai ketua tim dokter menyarankan kepastian Erwiana bisa berangkat atau tidak itu nanti nunggu hasil cek pihak dokter. Karena walaupun hari ini Erwiana diperbolehkan untuk pulang gitu ya, tapi nanti seminggu sekali Erwiana akan tetap menjalani proses kontroling
di rumah sakit Islam Seragen. Jadi kita sendiri belum bisa memastikan Mas Pak apakah Herwiana bisa berangkat atau tidak, tapi yang pasti pihak Herwiana akan sangat kooperatif karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Herwiana, salah satu tuntutan Mbak Herwiana adalah agar pelaku dihukum secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan surat panggilan, Pak, sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan resmi. Jadi kalaupun nanti kita sudah mendapatkan surat panggilan resmi, kita akan segera berkomunikasi dengan tim hukum di Hong Kong berdasarkan hasil koordinasi kita dengan tim dokter gitu ya, untuk menyampaikan ke pengadilan di Hong Kong agar nanti bisa diatur kembali terkait dengan pengadilan ini. Terkait dengan upaya hukum kita ke PBB, jadi di konvensi yang sudah kita ratifikasi Mas menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, itu pemerintah wajib melakukan tindakan-tindakan yang bersifat bilateral dalam rangka melindungi warga negara Indonesia di mana warga negara Indonesia itu kerja. Nah sayangnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Iwe dari teman-teman ATKI, kasus seperti Herwiana ini sebenarnya banyak Mas di Hong Kong ini. Cuman sayangnya pemerintah Indonesia tidak melakukan apa-apa, bahkan cenderung membiarkan. Seperti mungkin teman-teman wartawan juga mengetahui bahwa Herwiana itu ketika pulang ke Indonesia itu bukan KJRI yang mengantarkan, tapi ada Mbak Riyati yang akhirnya bisa sampai ke rumah. Nah, poin-poin ini akan kita laporkan. Jadi konstruksinya kita ingin melaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pembiaran terhadap praktek kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Padahal pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu punya kewajiban untuk melindungi secara aktif. Nah ini yang tidak dilakukan Mas. Jadi itu poin yang akan kita laporkan ke Komite Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga PBB. PJTKI sudah menaruh jaminan, bahasanya seperti itu, sudah menaruh jaminan kepada pihak rumah sakit dan akan bertanggung jawab penuh terhadap Herwiana. Meskipun sampai saat ini Herwiana belum sembuh total, masih akan dirawat meskipun dirawat jalan, tetap nanti biaya-biaya semua yang keluar itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada pihak PJTKI. Mungkin itu. Kebetulan sistem Hong Kong itu memang mengatur setiap korban tindak pidana itu pelakunya selain harus mempertanggungjawabkan pidananya, juga dia harus mempertanggungjawabkan kerugian korban baik material maupun material. Makanya tim hukum di Hong Kong juga sedang menghitung gitu ya, kerugian yang dialami oleh Herwiana baik material maupun material yang nanti bisa ditujukan kepada majikan.
Nah, di Indonesia juga ada mekanisme yang mengatur soal perlindungan korban. Makanya tadi juga Mas Sali menyampaikan, tapi prinsipnya tim hukum di Indonesia akan mendesak pemerintah ya, untuk mengambil langkah-langkah nyata atau langkah-langkah konkret, termasuk terkait dengan bantuan medis. Jadi itu Mbak. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, memberikan support kepada saya dan keluarga saya. Terima kasih telah memberikan bantuan. Saya orang nggak mampu, saya pengen sekolah lagi, saya nggak punya biaya. Saya ingin di TKI nyari uang buat keluarga, buat sekolah lagi. Tapi ternyata saya nggak finish kontrak kerja di Hong Kong karena dianiaya oleh majikan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman di Hong Kong semua mendukung saya, sehingga kasus saya sampai sekarang ini diselesaikan. Yang kedua, saya berharap pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapapun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus saya. Yang ketiga, semoga pemerintah Indonesia segera merumuskan langkah-langkah tindakan konkret dalam memberikan perlindungan sejati terhadap buruh migran Indonesia. Jangan dibiarkan saja. Yang keempatnya, saya berharap kasus saya ini menjadi kasus terakhir. Jangan ada lagi saya yang lain. Kasihan nasib orang kecil. Udah itu aja. Terima kasih. Lihat umurku menjalani sisa hidupku, semua berubah begitu cepat hampir.